Nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Tanggal dan tempat lahir 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Kartini lahir dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat adalah seorang bupati Jepara. Ibunya M.A. Ngasirah adalah istri pertama dari ayahnya, tetapi tidak berasal dari kalangan bangsawan. Menurut adat Jawa saat itu, hanya perempuan berdarah bangsawan yang dianggap sah menjadi istri utama seorang pejabat. Oleh karena itu, ayah Kartini menikahi Raden Ajeng Woerjan, seorang bangsawan dari keluarga keraton, sebagai istri utama. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, termasuk saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Ia tumbuh dalam keluarga yang memegang teguh tradisi Jawa, namun terbuka terhadap pendidikan Barat. Kartini mendapatkan pendidikan awal di rumah dari guru pribumi dan orang tuanya. Pada usia 6 tahun, ia masuk sekolah dasar ELS, Europese Lagere School, sebuah sekolah khusus anak-anak Eropa dan kaum priai. Di sana Kartini belajar bahasa Belanda dan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Namun, seperti kebanyakan perempuan Jawa pada masa itu, Kartini hanya diperbolehkan bersekolah sampai usia 12 tahun. Setelah itu ia menjalani pingitan tradisi Jawa yang mengharuskan perempuan bangsawan tinggal di rumah hingga menikah. Meskipun terkurung di rumah, Kartini tetap belajar sendiri dengan membaca buku-buku, surat kabar, dan majalah berbahasa Belanda. Penguasaan bahasa Belanda membuka akses bagi Kartini terhadap literatur Barat, termasuk karya-karya tentang feminisme, emansipasi pendidikan, dan kebebasan berpikir. Buku yang sangat memengaruhinya adalah karya Multatuli, Makhapelar, yang menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Kartini juga aktif berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, seperti Rosa Abendanon dan Estella Jehandelar. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa, seperti keterbatasan akses pendidikan dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Pemikiran Kartini menekankan bahwa perempuan harus memiliki akses pendidikan yang setara dengan laki-laki, agar bisa berkontribusi dalam masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa budaya dan adat istiadat yang membatasi perempuan harus diperbaharui. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat, seorang bupati Rembang yang sudah memiliki 3 istri. Meskipun awalnya khawatir pernikahan akan menghalangi cita-citanya, suaminya mendukung ide-idenya, termasuk mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Kartini meninggal pada 17 September 1904. Beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Raden Mas Hoe Salit, ia meninggal pada usia 25 tahun karena komplikasi persalinan. Setelah kematiannya, sahabat-sahabat Kartini di Belanda, seperti M.R. Abendanon, mengumpulkan surat-surat Kartini dan menerbitkannya dalam buku berjudul Door Duisternis tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Buku ini memperkenalkan pemikiran Kartini kepada dunia internasional dan menginspirasi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Kontribusi Kartini. 1. Pendidikan untuk perempuan. Kartini mempelopori pendidikan bagi perempuan pribumi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu adat. 2. Perubahan sosial. Kartini menyerukan perubahan adat istiadat yang merugikan perempuan seperti pernikahan dini dan larangan bagi perempuan untuk mengejar pendidikan. Pengaruh buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pergerakan nasional untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, tanggal kelahiran Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahun di Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia. Moto hidup Kartini, setelah gelap terbitlah terang. Ungkapan ini mencerminkan keyakinan Kartini bahwa perjuangan dan pendidikan akan membawa perubahan yang lebih baik. Fakta menarik. 1. Kartini adalah salah satu perempuan pribumi pertama yang masih berbahasa Belanda.
2. Ia mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang, yang menjadi inspirasi lahirnya sekolah-sekolah Kartini di berbagai daerah. 3. Kartini menulis tentang banyak isu, termasuk hak-hak perempuan, pendidikan, dan kolonialisme. Kesimpulan yang menginspirasi saya dari Kartini, saya belajar bahwa setiap langkah kecil yang saya ambil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jangan pernah takut bermimpi, teruslah berjuang dan jadikan pengetahuan sebagai senjata untuk mengatasi rintangan hidup.